Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 jari bawa ke muka, salam pramuka. Halo kakak pramuka se-Indonesia. Bertemu dengan kita di channel YouTube Pramuka UIN Palembang. Jadi di sini kita ada yang baru. Di channel YouTube Pramuka UIN Palembang kita akan rutin mengadakan bincang-bincang santai dengan tamu-tamu yang masih menjadi misteri, tamu-tamu yang unik dan istimewa. Jadi pada hari ini kita akan menghadirkan tamu yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi pada hari ini kami akan memandu acara ini. Saya Raga Gustamanda. Saya Fiona. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe atau ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita ke pembahasan, aku mau nanya nih, Kak, bagaimana sih nantinya narasumber kita? Ya jelas, narasumber kita ini merupakan narasumber yang sangat luar biasa Kak Pio. Karena apalagi hari ini kita akan membahas terkait dengan persiapan perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan pada tahun 2021. Dan narasumber ini merupakan narasumber yang menjadi pemeran penting dalam kegiatan ini Kak Pio. Wah, intinya nanti liatin saja YouTube kita ya guys. Ya, tetap pantengin, jangan di skip. Mungkin langsung saja Kak kita panggil. Ya, mungkin langsung saja Kak untuk bintang tamu kita pada hari ini. Selamat sore Kak Fajar Kamizi. Selamat sore Kak Raga, Kak Fiona. Apa kabar semuanya? Baik Kak, alhamdulillah. Baik Kak, alhamdulillah. Terima kasih. Perlu diketahui kakak-kakak semua, Kak Fajar Kamizi ini adalah salah satu pembina golongan putra Pramuka UIN Raden Fatah Palembang. Lebih lanjut lagi, kita langsung tanya ke Kak Fajar Kamizi aja. Iya, lanjut. Posisinya di Pramuka Raden Fatah Palembang apa sih gitu kan? Boleh Kak. Jadi Kak, langsung saja Kak, mungkin untuk Kak Fajar Kamizi sendiri di Pramuka UIN Raden Fatah Palembang, jabatan Kakak itu sebagai apa Kak? Baik Kak Raga, terima kasih. Kalau bicara tentang riwayat saya di Pramuka, terutama di UIN Raden Fatah Palembang, saat ini kebetulan diamanahi sebagai pembina golongan Pandega di UIN Raden Fatah Palembang. Namun sebelum itu, jauh pada tahun-tahun sebelumnya, saya juga pernah menjadi anggota Racana di UIN Raden Fatah Palembang. Pernah juga menjabat di struktural di Dewan Racana UIN Raden Fatah Palembang. Oh, jadi sebelum Kakak menjadi seorang pembina, Kakak memang sepak terjang Kakak di Pramuka Palembang ini memang sudah sangat lama ya Kak? Lumayan, sejak tahun 2001. Kak Raga. Sejak tahun 2001. Ya. Mantap. Iya, mantap, luar biasa ya. Iya, Dari benar sekali. 2001 terus Sampai sekarang sekarang. menjadi pembina. Itu merupakan suatu apa ya Kak? Pencapaian luar biasa kalau bagi saya Kak Pio. Bagi saya juga. Nah, gitu ya. Jadi Kak Fajar menjadi pembina golongan Pandega di sini sudah dari kapan Kak? Kalau secara resminya itu sejak 2017 kemarin. 2017 kemarin Ya. ya Kak. Berarti sudah sekitar 3 tahunan ya. Ya. Tapi sebelumnya walaupun tidak sebagai pembina, tapi sebagai narasumber ahli di Racana. Sini. Ya. Oh, Mungkin langsung saja Kak kita akan membahas tentang perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan se-Indonesia tahun 2021. Kak Fajar, mengenai PWPTK ini apa sih Kak? PWPTK se-Indonesia ini mungkin teman-teman sekalian ada yang nggak tahu? Baik, kalau bicara tentang PWPTK ini sebenarnya bermula dari kegiatan yang pernah dilaksanakan di rekan-rekan perguruan tinggi itu sejak tahun 89, kemudian 91 dan tahun-tahun seterusnya. PW ini merupakan salah satu kegiatan bagi pramuka penegak dan pandega yang sasaran utamanya adalah kegiatan sosial. Jadi bisa disebut juga PW itu perkemahan Wirakarya itu sebagai kemah bakti bagi pramuka penegak dan pandega. Kenapa pramuka penegak pandega itu melaksanakan PW? Ini mungkin jadi pertanyaan besar. iya. Iya benar. Kenapa harus PW? Kalau kita lihat dalam Trisatya Pramuka Penegak dan Pandega, itu ada semacam kontrak lahiriah dan kontrak batiniah seorang pramuka penegak dan pandega itu ketika dia mengambil sumpah sebagai pramuka penegak dan pandega. Apa itu? Salah satunya adalah berkewajiban untuk ikut serta membangun masyarakat. Nah, ini yang jadi ruh bagi pramuka penegak dan pandega untuk bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat.
Yang kedua, dalam kalau kita telaah lebih jauh lagi di dalam Jukran tentang Polmek bin TD, tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pandega, ada konsep tribina bagi pramuka penegak dan pandega itu, Kak Raga. Iya, tribina. Apa itu tribina? Dalam konsep pembinaan, prinsip pembinaan di pramuka penegak dan pandega itu ada tribina, bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Nah, dalam tribina ini, konsep bina masyarakat itu ditaruh paling terakhir, artinya sebelum dia terjun ke masyarakat, pramuka penegak dan pandega itu perlu membina diri dan membina satuannya dulu. Sampai kemudian dia merasa mampu untuk terjun ke masyarakat, baru kemudian dia mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat dalam dunia penegak dan pandega itu dalam rangka ikut serta membangun masyarakat itu. Nah, ini dua hal yang paling penting dalam perjalanan pramuka penegak dan pandega untuk turut serta membangun masyarakat. Nah, jauh juga daripada itu, kalau kita lihat dari ranah keterampilan bagi seorang pramuka itu, ada sasarannya kan ada 5 nih. Sasaran keterampilan pramuka kan ada 5. Ada sasaran spiritual, ada sasaran emosional, ada sasaran sosial, ada sasaran intelektual, dan ada sasaran fisik. Nah, dari 5 ranah ini tentu akan dikembangkan dalam bentuk-bentuk program-program kegiatan. Nah, oleh karena itu PW atau Perkemahan Wirakarya adalah merupakan salah satu pengembangan keterampilan kepramukaan yang masuk dalam ranah sosialnya. Tapi bukan berarti kemudian menghilangkan 4 ranah keterampilan yang lain. Karena pada intinya sebenarnya pada waktu kegiatan-kegiatan pelaksanaan itu tetap 5 ranah keterampilan ini akan diikut sertakan. Nah, kita kembali kepada PWPTK ini merupakan program rutin bagi perguruan tinggi keagamaan. Untuk saat ini dinamakan PTK. Kalau dulu PW Perkemahan Wirakarya PT INC Indonesia, tapi kemudian sejak tahun 2018 kemarin kita mencoba mengembangkan untuk kegiatan ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi keagamaan. Artinya kita berharap bahwa orientasinya sasaran peserta untuk pelaksanaan kegiatan PWPTK ini bukan hanya bagi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri saja, tapi kita berharap diikuti juga oleh perguruan tinggi keagamaan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Universitas Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita kembangkan. Itu kenapa kemudian kita laksanakan PW ini. Bisa dikatakan bahwasanya PW ini merupakan kegiatan yang lahir atas memang pada dasarnya kewajiban dari pramuka penegak pandega, kewajiban lahiriah dan batiniah, makanya dilaksanakannya namanya kegiatan PW ini tadi. Yeah. Untuk PW yang ini Kak, PW yang akan datang itu PW keberapa dan kira-kira dilaksanakannya kapan? Untuk kegiatan PW yang akan kita laksanakan ini merupakan PW yang ke-15. Ke-15 ya Kak? PW yang ke-15 yang memang sebenarnya harus dilaksanakan di tahun ini, tapi dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ini, Menteri Agama mengedarkan surat penundaan kegiatan dan untuk bisa dilaksanakan di tahun 2021. Jadi tahun 2021 itu akan melaksanakan kegiatan PW yang ke-15. Mantap, Kak Ragaya sudah umur 15 tahun sama kayak aku. Udah 15 tahun, 15 kali dilaksanakan Kak. Iya, benar sekali. Jadi pada tahun 2021 nanti dilaksanakan. Tepatnya kemungkinan Kak kapan di estimasinya? Kalau waktu kepastiannya kita masih menunggu instruksi dari pimpinan, karena ada dua opsi ya, dua pilihan mengenai waktu. Yang pertama itu pilihannya adalah bulan Mei tahun 2021. Bulan Mei nanti ya. Ini mengingat hasil dari rapat dan juga pertemuan Warek 3 se-Indonesia, Wakil Rektor 3 se-Indonesia beberapa waktu yang lalu itu merekomendasikan kepada kita sebagai tuan rumah dari Winner yang pada sebagai tuan rumah untuk bisa melaksanakan kegiatan PW ini di bulan Mei. Tapi melihat situasi dan kondisi yang ada, kami dari Gugus Depan Palembang 10091, Palembang 10092 yang berbasis di Winner Innovata Palembang menawarkan sebenarnya pelaksanaan PW itu ada di bulan Agustus atau September. Kenapa di bulan Agustus atau September? Pertama, mengingat Mei itu kalau tidak salah di minggu kedua itu ada hari raya. Oh iya. Sedangkan persiapan juga akan dilakukan sebelum itu. Artinya sudah masuk bulan puasa, kita akan mencoba kalau kita
mempersiapkan bumi perkemahan itu rasanya agak berat bagi adik-adik kita. Kemudian juga kita khawatir di awal-awal tahun kondisi kita, bangsa kita ini, pandemi ini belum berkurang. Oleh karena itu daripada kita nanti menetapkan di bulan Mei tapi kemudian nantinya akhirnya mundur juga, alangkah lebih baik langsung kita tetapkan di bulan September, tapi itu persentase pelaksanaan kegiatan itu bisa mencapai 80-90% bisa dilaksanakan. Mungkin itu. Oke Kak, sebelum kita ke pelaksanaan kegiatannya pasti ada persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan Kak. Nah untuk sekarang bagaimana persiapan untuk pelaksanaan PWPTK mendatang ini Kak? Kalau untuk persiapan sebenarnya sudah kita mulai sejak setahun yang lalu ya. Sejak ketika pertama kali UIN Renevata ditetapkan sebagai tuan rumah PW ke-15, gugus depan bergerak untuk melakukan persiapan-persiapan dari survei lokasi, kemudian juga membentuk kelompok kerja dan sebagainya. Tapi kemudian dikarenakan tadi saya sampaikan terkendala COVID-19, akhirnya kemudian persiapan-persiapan itu vakum, artinya berhenti sejenak. Nah, ketika ada surat penundaan itu yang untuk ditunda ke tahun 2021 dan juga sudah ada pemantapan-pemantapan yang lain, saat ini kita sudah mulai melakukan persiapan-persiapan lagi. Artinya walaupun tidak mengulang dari nol, tapi kita meneruskan persiapan-persiapan yang lalu. Apa saja? Kelompok kerja sudah kita buat, panitia juga sudah kita susun, juklak dan juknis juga sedang kita garap dan lain sebagainya. Dan kita juga melakukan survei-survei lokasi-lokasi kegiatan, terutama mengenai tempat kegiatan, karena ada perubahan dari rencana pertama. Ini ada perubahan mengenai tempat kegiatan. Yang semula kita rencanakan ada di kampus B UIN Renevata Palembang di Desa Payakabung, tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pihak rektorat dan juga pimpinan Kementerian Agama, dan juga berdasarkan tawaran dari Gubernur Sumatera Selatan, maka akhirnya kita mantapkan, kita tetapkan pengalihan lokasi dari Payakabung ke bumi perkemahan kuartir daerah Sumatera Selatan yang berada di Kecamatan Gandus, Palembang. Oh gitu ya Kak. Jadi bisa dikatakan persiapan kita ini yang awalnya harusnya di 1 tahun, tapi karena pandemi ini tadi, jadi ini bakalan lebih luar biasa. Saya rasa Kak Pio, karena persiapannya bisa dikatakan 2 tahun. Iya, benar sekali Kak. Tapi Kak, yang masih menjadi pertanyaan saya nih Kak, kira-kira konsep dari kegiatan kita ini apakah akan sama dengan PW sebelumnya, ataukah akan sedikit berbeda, atau bagaimana Kak karena pandemi? Ya, nah ini perlu saya tegaskan dan ya, karena kita punya beberapa ide-ide konsep kegiatan yang saya pikir ini bisa memberi warna baru dalam perkembangan kegiatan PW-PW yang sebelumnya. Yang pertama, peserta kita targetkan tahun ini itu diikuti oleh sekitar 156 pangkalan yang berbasis di perguruan tinggi keagamaan Islam, kemudian perguruan tinggi keagamaan se-Indonesia, perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Sumatera Selatan, dan madrasah negeri dan swasta yang ada di Sumatera Selatan. Ditambah lagi ada yang istimewa, kita akan mencoba untuk mengajak kawan-kawan pramuka dari Asia Tenggara. Mantap, keren. Jadi kita akan undang insya Allah 10 negara ASEAN, 10 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara untuk ikut berpartisipasi di kegiatan tahun ini, ya, di kegiatan tahun depan. Nah, kemudian dari konsep kegiatan kita insya Allah ada beberapa hal yang baru, walaupun sebenarnya memang pernah dilaksanakan oleh PW-PW sebelumnya. Kita coba yang pertama adalah kita akan coba membuat rekor muri. Wow. Rekor muri dalam rangka ini kita arahnya ke budaya. Kita mencoba membuat rekor muri tari Palembang Darussalam dengan jumlah terbanyak insya Allah lebih dari 5.000 orang. Ini yang kedua, kegiatan-kegiatan kita akan coba kegiatan ini menyebar ke seluruh kota Palembang. Jadi artinya kita akan masuk ke 18 kecamatan yang ada di kota Palembang. Jadi kita bagaimana kemudian nanti kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Palembang untuk bersama-sama mengkonsep kegiatan
untuk bersama-sama membuat perencanaan kegiatan yang mana kemudian peserta ini akan masuk di 18 kecamatan itu. Apa saja kegiatannya, dan ini akan jadi istimewa. Apa saja kegiatannya kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada, tapi tema besar dari kegiatan kita, karena tema besar dari kegiatan kita adalah tema lingkungan, maka kegiatan itu akan lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan lingkungan. Oh, jadi untuk pada tahun ini tema utama dari kegiatan PW ini terkait dengan lingkungan ya Kak? Ya. Oh gitu. Dan nantinya untuk di kegiatan PW pada tahun ini kemungkinan akan mengundang 10 negara ASEAN, dan bisa dikatakan juga ini PW se-ASEAN kali Kak? Bisa dikatakan seperti itu. Keren banget ya Kak. Luar biasa. Luar Apalagi biasa. ada Luar negeri. rekor muri juga. Tarian Palembang Darussalam. Iya, Keren. tarian Palembang Darussalam. Dan ini juga mengangkat nama Palembang ya enggak? Jelas, kalau apalagi ke tarian Palembang Darussalam. Mantap, keren banget. Kira-kira persiapannya itu paling berat di bagian mana sih Kak untuk PWPTK pada tahun depan yang kita laksanakan? Ya, kalau yang berat yang di mana sebenarnya berat semua ya kalau melihat skala kegiatan ini. Pertama, kegiatan ini adalah kegiatan rutin Kementerian Agama, artinya se-Indonesia. Tambah lagi kegiatan ini akan mengikut sertakan pramuka-pramuka dari Asia Tenggara. Tentu akan banyak masalah sebenarnya, akan banyak problem-problem yang kemudian yang akan ditemui di lapangan. Tapi saya yakin bahwa dikarenakan niat kita baik untuk ikut mengabdi kepada masyarakat, niat kita tulus untuk berkegiatan, saya yakin segala masalah-masalah yang ada di lapangan itu akan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Itu yang paling penting, karena itu selain daripada kekuatan semangat yang memang kita dimiliki oleh pramuka-pramuka UIN Raden Fata Palembang, kita masih yakin bahwa Tuhan masih ada untuk menyertai kita semua. Nah, ada yang menarik Kak Raga dari kegiatan ini, karena saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini orientasinya kepada orientasi lingkungan. Ada beberapa kegiatan yang mengarah kepada lingkungan. Karena kenapa? Karena isu lingkungan ini sudah sangat marak ya di dunia, bahkan apalagi di Palembang. Apalagi di Palembang yang hampir setiap hari itu lebih dari 100 ton sampah. Dan ini bagaimana kemudian kita pramuka berperan di situ untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga terutama kepada peserta kegiatan, bagaimana kemudian sampah-sampah yang ada ini bisa dimanfaatkan oleh pramuka atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa saja contohnya? Ada paling tidak ada 2 kegiatan arahnya yang mengarah kepada penggunaan sampah. Yang pertama, kita mencoba mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar, dan ini sebenarnya sudah ada banyak temuan-temuan di Indonesia, bahkan sudah dilakukan oleh beberapa dinas-dinas kebersihan kota. Nah, ini kenapa tidak pramuka punya kemampuan, punya keterampilan untuk bisa mengkonversi bahan plastik ini, yang sampah bahan plastik ini menjadi bahan bakar. Ya, bisa jadi ini bisa jadi penghasilan nantinya ke depan. Begitu kan? Misalnya nanti ini kemudian dengan menggunakan alat yang sederhana, misalnya kemudian ini bisa dikembangkan menjadi bahan bakar, kan bisa jadi penghasilan bagi anggota-anggota pramuka di sanggarnya masing-masing. Ada juga nanti kita akan mencoba berkolaborasi dengan Rumah Kardus, bagaimana sampah-sampah kardus itu akan kita manfaatkan menjadi satu keterampilan handicraft yang menjadi keterampilan yang punya nilai jual. Punya nilai jual, punya nilai seni dan sebagainya. Ini saya pikir akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita pramuka, dan khususnya juga nanti kemudian ini bisa dikembangkan bagi pramuka ke tengah-tengah masyarakat. Dan juga kita karena memang arahnya ke masyarakat, kenapa tidak kemudian ini juga bisa menyalur kepada masyarakat untuk bisa berbuat yang sama. Artinya bisa mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, hingga pada akhirnya ya paling tidak, kalaupun tidak bisa menghilangkan sampah yang ada di Kota Palembang, paling tidak mengurangi sampah yang ada. Ini seperti itu. Oke, jadi kegiatan PW ini sangat menarik Kak Pio, karena bukan hanya kegiatan itu bermanfaat pada saat hari H, tapi juga berkelanjutan ya Kak? Berkelanjutan, ada output untuk peserta dari perkemahan ini. Benar banget Kak. Untuk masyarakat dan untuk dirinya sendiri. Tapi Kak, mungkin teman-teman kakak pramuka di rumah itu fokusnya ke banner belakang ya Kak. Ini iya kayaknya. Ini coba kita lihat sebenarnya Kak. Oh ya. Ini denah apa? Ini sebenarnya di belakang ini adalah
insya Allah bakal lokasi kegiatan. Oh, ini bumi mantap. perkemahan kita. Jadi lokasi kegiatan ya Kak? Lokasi kegiatan bumi perkemahan kita ini seluas 20 hektar. Sekarang juga lagi tahap pembangunan, beberapa titik ada pembangunan, tapi yang paling seru nanti Karaga di bumi perkemahan kita ini sudah ada danau buatan. Udah ada danau? Ya, Wah, sudah ada mantap, danau, sudah ada beberapa bangunan-bangunan, dan danau ini bisa insya Allah bisa dibuat mandi, dan juga nanti kita upayakan danau ini bisa ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sekitar sini. Ya. Bisa jadi nanti konsepnya kita bawa bibit ikan, kita tabur di sini, Oh, dan yang sudah ada boleh dipancing nanti. Wah, keren banget ya Kak. Bisa diadain itu nanti lomba pemancingan gitu, lomba lomba pemancing gitu kan Kak Pio. Mungkin terakhir Kak, mengobati rasa penasaran Kakak Pramuka di rumah, kira-kira nih Kak, paling cepat kapan sih Kak rilis Juklak Juknis untuk PW tahun 2021 nanti? Mantap, itu ya pasti yang ditunggu-tunggu Pasti tunggu. oleh Pangkalan. Ya. Yang jelas insya Allah Januari tahun 2021 semua konsep sudah selesai semua, karena sekarang lagi dikebut ulang seluruh proses-proses persiapannya. Insya Allah semua itu selesai di akhir November sebenarnya, akhir November atau awal Desember itu sudah selesai, tapi kita akan rilis semuanya ke seluruh seluruh dunia jagat raya ini itu di bulan Wah. Januari. Mantap. Karena Asia Tenggara dari Ya. salah. Iya, Jadi bener. PW tahun ini bakal sangat luar biasa gitu. Bener banget. Oke, jadi teman-teman yang memang penasaran kira-kira nih kapan sih rilis Juklak Juknis dari PWPTK tahun 2021? Tadi udah ada bocoran nih dari Kak Fajar selaku pembina golongan Pandega untuk Juklak Juknisnya kemungkinan awal tahun 2021 akan langsung dirilis. Jadi buat teman-teman yang kira-kira punya pertanyaan nih seputar persiapan perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan tahun 2021, bisa langsung komen di bawah di bagian di kolom komentar pada akun YouTube ini, pada video ini. Nanti pertanyaan dari teman-teman bakalan kita langsung jawab. Karena ngobrol santai kita ini bukan hanya sampai di sini, kita akan terus berlanjut nantinya, dan bahasan kita pun terkait PWPTK dan juga bahasan-bahasan lainnya yang memang terkait dengan pramuka di Indonesia. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ini, karena teman-teman nantinya bakalan rugi kalau enggak nontonin akun YouTube ini. Benar Kak Pio? Bener banget Kak Raga. Mungkin ini terakhir pertanyaan dari saya untuk Kak Fajar. Sebelum kegiatan nanti berlangsung, dan pastinya Kak Fajar sudah ada pengalaman-pengalaman mengenai PW ini ya Kak. Nah mungkin bisa sebutkan pengalaman Kakak yang paling berkesan di kegiatan PW yang dulu-dulu Kak, agar mengunggah Berkesan, para ya? teman-teman. Iya, yang paling berkesan Kak sampai sekarang. Kalau berkesan itu waktu pandangan pertama dengan calon ini ya. Jadi Kak Mantap Fajar banget ya. ketemu istri Kak Fajar di PW. Sama-sama kontingen dari UIN Raden Kota Palembang. Wow, Satu mantap kontingen, banget ya Satu Kak. kontingen UIN Raden Kota Palembang. Kebetulan pada waktu itu tahun 2014 kita melaksanakan kegiatan PW sama-sama jadi peserta di PW Jakarta. PW Jakarta. Di di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Juga kalau berkemahnya itu di bumi perkemahan Cibubur Jakarta. Nah, itu kesannya ya sangat banyak sih sebenarnya kesannya, karena ada beberapa hal yang memang sangat menarik ya pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama karena kita masuk ke daerah kepulauan. Nah, di ini banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan di Kepulauan Seribu pada waktu itu. Nah, ini yang jelas kalau bicara satu-satunya tentu tidak akan habis ya ceritanya. Iya, benar, Tapi yang paling tidak itu yang menjadi kesan pertama, kesan yang paling mendalam sampai dengan saat ini, karena sama-sama menjadi kontingen Palembang dan sekarang sama-sama menjadi kontingen dunia akhirat begitu. Mantap sekali teman-teman. Kayaknya Kak Fajar ini sudah mengukir ceritanya dari dulu ya sampai sekarang, dan juga mempunyai berapa orang anak Kak? Alhamdulillah sudah 3 orang anak. Mantap. Sudah 3 orang. Atau akan ada berapa orang? Kan enggak? Kalau target Oh, punya target? Oh, punya target. tidak ada sih targetnya ya, karena yang bagaimana Tuhan sajalah Iya, yang mengasih ya Kak. yang ngasih. Tapi ada sih cita-cita pengen punya keluarga besar begitu kan. Keluarga besar. Bukan Karena sesuai dengan tagline UIN Raden Fatah Palembang gitu kan. Iya. Apa
lebih dekat dari saudara, lebih besar dari keluarga. Iya, benar banget. Karena kita memang keluarga besar, kenapa tidak gitu kan? Kalau anaknya ada 10 ya 10 dasa dharma gitu Pak. Mantap, keren banget Nanti ya bisa Kak. dibikin caption Kak, lebih dekat dari saudara, lebih besar dari keluarga. Iya, bisa keren. Oke Kak, terakhir Kak, Ya. closing statement dari Kakak nih untuk Kakak Pramuka di Indonesia. Baik, untuk pramuka-pramuka di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi keagamaan, tahun depan kita akan melaksanakan kegiatan akbar rutinitas kita sebagai bagian dari Kementerian Agama. Untuk itu kami mengharap kerjasama dan juga kehadiran kakak-kakak semua di bumi Sriwijaya, tepatnya di bumi perkemahan Kecamatan Gandu, Sumatera Selatan, dalam rangka kita sama-sama menyukseskan kegiatan PW PTK ke-15 tahun 2021. Intinya hari ini, saat ini tetap kita jaga kesehatan dan juga tetap bisa beraktivitas secara rutin hingga pada akhirnya ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah didamba-dambakan oleh rekan-rekan pramuka PTK se-Indonesia. Untuk itu sekali lagi kami tunggu kedatangannya, kami tunggu kehadirannya. Jangan lupa nanti ketika di Palembang bawa kesan yang baik sampai ke daerah kakak-kakak semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fajar atas Terima kasih, Kak waktunya. Fajar, atas waktunya. Sayang sekali nih Kak, padahal bahasan kita ini Iya. masih banyak banget terkait PWPTK tahun 2021, tapi karena waktu memang tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama. Dan juga nantikan episode selanjutnya ya. Iya, jelas itu. Jadi teman-teman kalau memang mau tahu perkembangan persiapan PWPTK tahun 2021, jangan lupa pantengin terus channel YouTube ini karena kita akan membahas secara kontinu untuk persiapan yang nantinya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.